Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu lagi dalam acara Reboan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Kasno Pamungkas, dosen dan peneliti di Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya. Izinkan pada siang hari ini saya coba membawakan sebuah topik tentang interdisciplinary studies yang berjudul Geodiversity Toponym as Geotourism Brands. Baiklah, geowisata saat ini menjadi salah satu tren pariwisata yang cukup berkembang, terutama berkaitan dengan geopark. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan untuk berwisata, di mana geowisata itu berbeda dengan pariwisata pada umumnya, karena pada aktivitas geowisata di sini kita bisa berkontribusi terhadap konservasi keberagaman geologi, karena seperti kita ketahui bahwa saat ini keberlangsungan geopark cukup terancam terkait dengan penambangan dan sejenisnya. Kemudian juga pentingnya brand geowisata ini juga untuk optimasi riset linguistik dalam bidang geopark, terutama berkaitan dengan intangible culture. Selain itu, toponimi dan geowisata merupakan dua hal yang bisa dikorelasikan, terutama toponimi sebagai merek wisata, edukasi, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan kolaborasi interdisipliner 4 bidang ilmu, yaitu linguistik, merek, geowisata, dan juga geopark. Bahasa sebagai bagian dari budaya tidak hanya menjadi objek atau komponen warisan budaya dari geopark, tetapi juga sebagai alat untuk memberi merek geowisata. Selain itu, riset ini juga merupakan implementasi nama keragaman geologi yang terdapat pada Taman Bumi sebagai merek geowisata pada situs Taman Bumi itu sendiri. Interdisiplin riset yang terlibat dalam penelitian ini yaitu kajian linguistik yang meliputi morfologi dan toponimi, kemudian kajian semiotik terkait dengan metabahasa dan juga konotasi, pemerekan atau merek atau brand produk, dan juga terkait dengan geowisata. Seperti terdapat pada kajian linguistik di sini, pembentukan kata tunggal yang bisa kita temui pada nama keragaman geologi atau geodiversitas yang ada di geopark tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh dunia, itu mereka memiliki pola pembentukan kata yang unik. Di antaranya pembentukan kata tunggal, pembentukan kata ganda, dan juga pembentukan kata multiproses. Sebagai contoh, saya ambil kasus di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Pada pembentukan kata tunggal, misalnya pada nama keragaman geologi batu batik di sini, kita bisa melihat bahwa batu batik di sini mengalami pembentukan kata tunggal, yaitu compounding antara kata batu dan kata batik. Kemudian contoh untuk pembentukan kata ganda, diantaranya itu coinage dan compounding. Sebagai contoh pada Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu adalah nama Puncak Dharma yang merupakan pembentukan kata ganda coinage dan compounding, kata Dharma yang merupakan nama perusahaan, dan Puncak yang merupakan deskripsi umum tentang toponimi itu sendiri. Selanjutnya, pembentukan kata multiproses di sini melibatkan beberapa pembentukan kata, misalnya blending, compounding, coinage, dan juga compounding. Sebagai contoh di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ada nama geodiversitas yaitu Curug Cimarinjung yang melibatkan pembentukan kata tidak hanya 1 atau 2 proses, tetapi juga lebih dari 2 proses. Sebagai contoh adalah Curug Cimarinjung. Selain itu, toponimi berdasarkan tipologinya terbagi menjadi 3, yaitu
toponominatif, borrowing, dan juga hybrid. Sebagai contoh, di Ciletuh Pelabuhan Ratu ada satu nama curug yang merupakan toponominatif, yaitu Curug Cikaso. Sedangkan contoh lain pada geopark Gunung Sewu, yaitu ada nama geosite atau geodiversitas Luweng Jaran. Kemudian pada toponimi borrowing ada yang disebut dengan peminjaman nama dari bahasa lain. Sebagai contoh misalnya Teletubbies Savannah, di mana nama yang digunakan itu diambil dari bahasa di luar tempat keberadaan geopark tersebut. Selain itu, terdapat pula toponimi hybrid, yaitu toponimi keragaman geologi yang menggunakan perpaduan dua bahasa. Sebagai contoh adalah Geyser Cisolok. Dan juga satu lagi keragaman geologi Pulau Mandra. Geyser Cisolok menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Sunda sebagai bahasa lokal. Demikian pula untuk Pulau Mandra juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, yaitu pulau, dan juga bahasa Bugis dari kata Mandre. Secara garis besar, terdapat beberapa jenis toponimi dalam penamaan keragaman geologi yang terdapat di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Yang pertama adalah toponimi deskriptif, yaitu toponimi yang menggambarkan bentuk fisiknya. Sebagai contoh adalah batu kodok, di mana kita bisa melihat bahwa bentuk benda tersebut, bentuk keragaman geologi tersebut menyerupai katak atau kodok. Kemudian juga terdapat toponimi asosiatif, yaitu toponimi yang merujuk pada benda atau sesuatu objek yang terdapat di kawasan tersebut. Sebagai contoh adalah Pantai Cikalapa. Kenapa dinamakan Pantai Cikalapa? Karena di kawasan tersebut banyak ditumbuhi pohon kelapa. Selain itu, terdapat juga toponimi occurrence. Sebagai contoh adalah Pulau Mandra, di mana pada masa lampau terjadi sebuah peristiwa ketika para nelayan mereka pada siang hari bersama-sama dengan nelayan lain, terutama nelayan dari suku Bugis, mereka beristirahat dan menepi di sebuah pulau. Mereka sambil berteriak mandre mandre mandre, yang artinya mari istirahat, mari makan bersama, atau botram dalam bahasa Sundanya. Sehingga karena terjadi secara berulang-ulang, maka lama-kelamaan pulau tersebut diidentifikasi sebagai Pulau Mandra. Kemudian juga toponimi eponims, yaitu toponimi yang menggunakan nama orang atau nama perusahaan. Sebagai contoh adalah Puncak Dharma. Di sini Dharma itu adalah nama perusahaan yang saat itu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di Sukabumi Selatan. Kemudian ada juga toponimi shift, yaitu contohnya adalah Pantai Cimaja, di mana Pantai Cimaja itu menggunakan nama sungai. Kata Cimaja yang sebelumnya digunakan sebagai Sungai Cimaja, kemudian digunakan sebagai nama pantai karena pantai tersebut menjadi muara dari Sungai Cimaja. Kemudian ada manufacture toponim. Sebagai contoh ada Pantai Palangpang. Di sini disebut Pantai Palangpang karena ada modifikasi bahasa dari kata palang-palang, di mana untuk mencapai pantai tersebut saat itu masyarakat harus menggunakan bambu atau balok kayu yang dibentuk palang-palang sehingga bisa untuk mengakses pantai tersebut. Selanjutnya ada folk etymologies,
yaitu Pantai Karangdae, di mana deskripsi dari pantai tersebut adalah terdapat objek karang yang berada di kejauhan. Dalam bahasa Sunda ada kata die yang artinya dekat, kemudian terjadi folk etymologis, jauhnya itu adalah dae, seperti itu, sehingga menjadi nama Pantai Karangdae. Kemudian dalam proses branding, kita menggunakan teori metabahasa dan konotasi, di mana pengembangan relasi makna tidak hanya mengarah kepada metabahasa, tetapi juga mengarah pada konotasi. Nah, di sini sebagai contoh pengembangan makna ke arah metabahasa adalah nama Curug Sodong yang merupakan air terjun di kawasan Ciletuh. Pengembangan metabahasanya atau sinonimnya, Curug Sodong juga disebut dengan Curug Penganten. Kenapa disebut dengan Curug Penganten? Karena air terjun tersebut mengalir berpasangan seperti penganten, di mana terdapat sebuah batu besar di tengahnya sehingga membelah air terjun tersebut menjadi dua. Kemudian pengembangan relasi makna ke arah konotasi, Curug Sodong merupakan tidak hanya sebagai curug biasa atau air terjun pada umumnya, tetapi Curug Sodong itu adalah keragaman geologi yang terdapat di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, yaitu batuan yang merupakan air terjun yang memiliki tidak hanya keistimewaan, tapi juga memiliki fungsi edukasi dan juga konservasi. Nah, ini adalah salah satu contoh pengembangan lainnya, baik secara konotatif, ya, ada geyser Cisolok, dan juga pengembangan untuk makna konotasi untuk Curug Puncak Manik. Pengembangan brand pada geodiversitas di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu berhasil teridentifikasi bahwa penamaan geosite atau keragaman geologi atau geodiversitas, ya, yang terdapat di Geopark Ciletuh ini berdasarkan satu, bentuk fisik, dua, penampakan unik dari geodiversitasnya, kemudian posisi atau letaknya, kemudian keragaman geologinya, keanekaragaman hayati, keanekaragaman hewan, kemudian nama bangunan, kemudian aktivitas yang dilakukan, dan juga peristiwa yang terjadi pada masa lampau, serta nama tokoh yang digunakan sebagai nama geodiversitas, nama perusahaan, kemudian cara menjangkau tempat geodiversitas tersebut, dan yang terakhir adalah nama tempat. Sehingga dari keragaman geologi yang ada, 7 kelompok besar dari keragaman geologi. Yang kelompok pertama itu adalah pantai, kelompok kedua adalah pulau, kemudian kelompok ketiga adalah geyser, kelompok keempat adalah air terjun, kelompok kelima adalah batuan, kelompok keenam adalah bentang alam, dan kelompok 7 adalah gua, sehingga kami namakan menjadi Big Water Landscape. Nah, ini adalah pengembangan Big Water Landscape sebagai merek dari geowisata di kawasan Geopark Ciletuh, bahwa Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu secara metabahasa merupakan Big Water Landscape, yaitu sebuah mega bentang alam yang memiliki aneka keragaman geologi dari bagian atas permukaan bumi sampai ke wilayah perairan, sungai, dan laut, meliputi pantai, pulau, geyser, batuan, curug, bentang alam, dan juga gua. Sedangkan pengembangan makna konotasi dari Geopark Ciletuh itu adalah berkaitan dengan geowisata, yaitu wisata minat khusus yang mengandung nilai konservasi, edukasi, dan juga
budaya lokal dengan fokus pada keragaman geologi yang berdampak untuk masyarakat setempat. Kemudian bicara masa branding, tentunya dengan keberadaan nama-nama keragaman geologi yang ada di Geopark Ciletuh, maka sudah bisa menjadi identitas bahwa ketika wisatawan akan ke Ciletuh, mereka akan mendapatkan big water landscape. Mereka akan mendapatkan pantai, pulau-pulau kecil, kemudian geyser, bentang alam, dan juga geodiversitas lain yang termasuk dalam big water landscape itu. Sehingga ketika big water landscape sudah menjadi brand dari geowisata di kawasan Geopark Ciletuh, maka harus diikuti oleh aktivitas branding, misalnya dengan mengiklankan big landscape, kemudian mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan pemasaran, dan juga membuat logo sebagai identitas visualnya, serta mendesain model atau mendesain ikon ataupun maskot yang menjadi ciri khas dari aktivitas geowisata di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, sehingga akan memunculkan value, dan tentunya value dari branding itu akan berdampak positif terhadap Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ya di sini sebagai contohnya, dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap brand dari geowisata di kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu. Tentunya ketika kita mendengar air terjun misalnya, maka dengan posisi top of mind, orang akan langsung merujuk ke Geopark Ciletuh. Kemudian ketika orang mengatakan pantai-pantai yang indah di Jawa Barat, maka apabila posisinya top of mind, maka akan langsung merujuk ke Geopark Ciletuh. Dan sebaliknya, apabila ketika orang mengatakan akan melakukan aktivitas geowisata di kawasan pulau-pulau kecil misalnya, atau misalnya ingin melakukan eksplorasi di air terjun misalnya, apabila mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan baik tentang brand big water landscape tentang Ciletuh, tentunya ini akan menjadi penurunan brand awareness. Dan tentunya kita tidak berharap jangan sampai masyarakat ataupun geowisatawan ini unaware of brand, unaware of big water landscape dari Geopark Ciletuh. Tentunya harus ada upaya untuk peningkatan brand awareness-nya ke arah brand recognition, brand recall, brand spontaneous, dan tentunya akan menjadi lebih luar biasa apabila Geopark Ciletuh dan juga aktivitas geowisatanya menjadi top of mind para geowisatawan. Jadi ketika wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang ingin melakukan aktivitas geowisata, yang terpikirkan pertama itu adalah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, maka tentunya sudah menjadi top of mind dari consumer, dan ini merupakan penanda bahwa consumer tersebut memiliki high brand awareness di sini. Dan tentunya dengan brand Big Water Landscape diharapkan geowisatawan akan langsung klik ya, dalam arti akan langsung akan langsung connected bahwa ketika ke Ciletuh mereka akan ketemu dengan Big Water Landscape. Mereka akan bisa melakukan aktivitas geowisata yang berkaitan dengan Big Water Landscape. Bisa ke pantai, bisa ke pulau-pulau kecil, bisa ke geyser yang merupakan salah satu dari 2 di Indonesia ya, selain di Papua, terus kemudian
air terjunnya juga luar biasa, terus kemudian bentang alamnya juga luar biasa, dan batuan-batuan uniknya juga luar biasa, serta gua-gua unik yang ada di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Sehingga aktivitas geowisata yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Karena ketika kita bicara pariwisata pada umumnya, ada kecenderungan bahwa pariwisata yang dilakukan itu adalah something to see atau something to buy, kemudian something to do. Tetapi kalau sudah bicara geowisata yang merupakan wisata minat khusus, inilah yang merupakan wisata yang berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Karena wisatawan yang akan berkunjung ke Geopark Ciletuh, misalnya ya, mereka akan belajar tentang geodiversitasnya, ada aspek edukasi yang mereka lakukan ketika datang ke Geopark Ciletuh, kemudian juga ada aspek konservasi, misalnya mereka melakukan aktivitas konservasi, kemudian dan juga ada pemberdayaan masyarakat lokal, di mana aktivitas geowisata itu akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Dan tentunya harus ada upaya dari kita semua, terutama pemerintah, untuk membuat brand yang tentunya sangat erat dengan geowisata di kawasan Geopark Ciletuh, bukan lagi mass tourism yang bersifat pariwisata berjubel ya, seperti itu. Tentunya dengan aktivitas geowisata maka akan terjadi repeater tourism. Dan tentunya kita juga harus melakukan berbagai upaya agar geodiversitas, agar aktivitas geowisata dan juga Geopark Ciletuh itu makin dikenal oleh masyarakat. Dan salah satunya adalah menurut beberapa pakar branding, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membranding sebuah objek ya. Di sini adalah objeknya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, geowisata dan juga geodiversitasnya. Di antaranya itu adalah melalui slogan, melalui penamaan yang tepat, dan tadi kita sudah bisa melihat bahwa nama-nama geodiversitas di Geopark Ciletuh itu membentuk 7 kelompok besar dan bisa diidentifikasi sebagai brand Big Water Landscape. Dan salah satunya lagi itu adalah dengan membuat jingle ya, atau lagu, dan akan lebih baik lagi apabila jingle atau lagu tersebut diikuti oleh video dan juga penampilan visual yang bisa mempromosikan geopark, geodiversitas, dan juga aktivitas geowisata. Sebagai contohnya itu adalah lagu berikut ini. Terima kasih. Ciletuh Pelabuhan Ratu, taman bumi jadi warisan dunia. Alam endah pakidulan, na amparan sawarga parahyangan. Wakaya patamanan bumi, keragaman hayati jeung budayana. Kawentar ka mana-mana, ngaronjatkeun karaharjan rahayatna. Basisir Curug Batuna, rupa-rupi tempat pangjujugana. Beas hideung Angelina, kembang anggrek sorghum Rafflesia Fatma. Ngahiras kondang
salawasna. Ciletuh palabuhan ratu, taman bumi nu jadi warisan dunia. Alam endah pakidulan, namparan sawarga parahiangan. Pakaya patamanan bumi, keragaman hayati jeung budayana. Kawentar ka mana-mana, narunjakeun karaharjan rahayatna. Basisir Curug Batuna, rupa-rupi tempat pangjugjugana. Beas hideung Angelina, kembang anggrek sorghum rafflesia Fatma. Ngahiras kundang liliuran, belum pencak suligar jaipongan. Kampung ada kasepuhan, pajampangan pangayungan budaya. Aduh manis alam jeung budayana, hayu urang jaga riksa salawasna. Ciletuh palabuhan ratu, taman bumi nu jadi warisan dunia. Alam endah pakidulan, naamparan sawarga parahiangan. Pakaya patamanan bumi, keragaman hayati jeung budayana. Kawentar ka mana-mana, narunjakeun karaharjan rahayatna. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini. Tentunya acara ini bisa menjadi media tentang keragaman geologi, tentang geopark, kemudian tentang toponimi, dan juga tentang branding geowisata di kawasan geopark. Tentunya setiap geopark mempunyai keunikan, dan keunikan itu biasanya diimplementasikan dalam penamaan dari geodiversitas yang ada di kawasan sebuah geopark. Dan hal ini tentunya mengundang kita untuk lebih kreatif dalam membranding, terutama untuk membuat brand yang tepat kaitan dengan brand geowisata, di mana berdasarkan toponimi keragaman geologi, kita bisa membuat brand geowisata, dan ini tentunya berkaitan dengan hal apa saja yang bisa dilakukan di kawasan geopark tersebut, terus kemudian juga adakah cultural heritage yang melekat dengan geodiversitas di kawasan geopark tersebut. Misalnya geodiversitas atau keragaman geologi tidak hanya bercerita tentang aspek geologinya saja, tetapi juga memiliki hubung kait dengan budaya setempat, ya. Ini sebagai contoh, misalnya tadi ya ada satu keragaman geologi di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, yaitu Curug Cimarinjung misalnya. Ada asumsi masyarakat setempat bahwa Curug Cimarinjung berasal dari
kata Ci yang merupakan penamaan khas di kawasan Jawa Barat yang berbudaya Sunda, kemudian Ma Rinjung yang berarti Ci atau tempat yang mari kita berkunjung gitu ya. Tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk apa ya, kalau dalam teori bahasa namanya kirata bahasa ya. Dan ternyata ketika kita mencoba untuk meneliti lebih dalam bahwa penamaan Cimarinjung itu adalah penamaan yang bersifat shift ya, bersifat shift karena sebelumnya nama Cimarinjung itu adalah nama sungai, bukan sebagai nama curug. Dan ternyata penamaan dari Cimarinjung itu sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda Pajajaran, yaitu pada abad ke-15 ya, sekitar 1400-an, di mana saat itu ada seorang tokoh Sunda yaitu Bujangga Manik yang berkeliling Pulau Jawa dan membuat peta topografis di mana beliau berkunjung ke tempat-tempat yang disebut sebagai kabuyutan, yaitu tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang memiliki nilai karena leluhur mereka. Dan salah satu yang dikunjungi itu adalah hulu Sungai Cimarinjung, di mana hulu Sungai Cimarinjung itu dulunya akan digunakan sebagai salah satu pusat bisa berbentuk pemerintahan maupun salah satu pusat aktivitas masyarakat di kawasan Pasundan, dan dinamai dengan Cimarinjung karena dengan harapan tempat tersebut itu akan dijunjung ya atau diangkat sehingga menjadi populer, sehingga menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dan kemudian dalam perkembangannya Curug Cimarinjung yang awalnya diberi nama Curug Goong, kemudian ternyata dengan penamaan Curug Goong itu lebih dominan muncul unsur mistisnya karena masyarakat di kawasan Curug Goong atau Curug Cimarinjung itu mengklaim sering mendengarkan bunyi-bunyian gamelan dari arah curug itu, sehingga yang berkembang bukan masyarakat berkunjung ke Curug Goong untuk berwisata, tapi yang terjadi adalah justru hal mistis ya, hal mistis yang tentunya menimbulkan ketakutan bagi sebagian masyarakat. Dan kemudian untuk mereduksi unsur mistisnya terjadi penamaan kembali yang tadinya bernama Curug Goong kemudian dinamakan Curug Cimarinjung. Dan tadi dari teori toponimi shift, Cimarinjung sebelumnya digunakan sebagai nama sungai, dan ternyata sungai tersebut adalah hulu sungai dari Curug Goong, maka kemudian Curug Goong tersebut juga dinamakan dengan Curug Cimarinjung. Nah ini tentunya bisa menjadi hal menarik ya ketika masyarakat melakukan aktivitas geowisata, mereka bisa belajar tentang geologinya, kemudian hubung kait dengan budaya masyarakat setempat, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa geowisata bukan berwisata di kawasan geopark, tapi geowisata itu adalah aktivitas wisata minat khusus yang di mana wisatawannya tidak hanya berkunjung, tetapi juga melakukan aktivitas yang bersifat edukasi, kemudian konservasi, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.